Kali ini saya akan mengulas alur cerita film berjudul The Red Ghost. Film ini berkisah tentang sniper legenda Soviet yang dijuluki si hantu merah, memburu tentara Nazi satu persatu dalam upaya membantu sekelompok relawan Soviet yang berusaha meloloskan diri dari kepungan tentara Nazi Jerman. Pada Perang Musim Dingin 1941, Jerman menyerbu pertahanan Soviet di barat Vyazma, menewaskan 400.000 tentara Soviet, 500.000 belum ditemukan, dan 85.000 orang berhasil melarikan diri. Sekelompok relawan yang masih bertahan berjuang mencari di mana mereka berada. Film dibuka dengan menampilkan kendaraan Nazi Jerman yang mengangkut sepasang suami istri bernama Lenya dan Nina. Lenya memohon agar ia dan istrinya tidak dibunuh. Lenya mengatakan kalau ia hanyalah aktor biasa yang bertugas untuk menghibur para tentara yang terluka akibat perang. Tentara Jerman ini meminta agar Lenya membuktikan ucapannya. Lenya pun mulai memerankan gaya Hitler berbicara yang membangkitkan semangat juang kepada rakyatnya. Namun tentara Jerman ini tidak berkenan dengan apa yang ditampilkan Lenya barusan. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera mengeksekusi. Tiba-tiba tembakan jarak jauh menghabisi tentara Jerman ini satu persatu. Si penembak misterius akhirnya menampakkan dirinya. Lenya mencoba berkomunikasi, namun si sniper itu langsung pergi tanpa bicara. Scene berpindah kepada 6 orang tentara relawan Soviet yang berjalan menelusuri hutan salju sambil memandu pimpinan mereka yang terluka. Selang beberapa saat, mereka menjumpai seorang tentara bernama Borisov yang tengah kedinginan. Mereka lalu mengajaknya bergabung untuk segera melanjutkan perjalanan. Menjelang sore, mereka memutuskan bermalam di sebuah bangunan tua. Di sini, pimpinan mereka bercerita tentang lelucon masa lalunya. Seusai mengakhiri ceritanya, pimpinan mereka itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Vera yang selalu setia merawatnya sangat terpukul dengan peristiwa itu. Esok paginya, tentara Jerman mengevakuasi puluhan mayat yang diduga adalah perbuatan si penembak jitu yang dijuluki si hantu merah. Mereka berencana untuk segera menemukan siapa sebenarnya hantu merah itu. Sementara itu, tentara Soviet ini kembali melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai ke sebuah rumah tak berpenghuni. Akan tetapi, terdapat setumpuk makanan di atas meja. Saat Vladimir hendak mencicipi, Putin segera mencegatnya, yang hampir menimbulkan pertikaian. Koch selalu memberitahu bahwa makanan tersebut telah diracuni oleh tentara Jerman, sehingga banyak menewaskan tentara Soviet sebelumnya. Letnan Oleg mengajak 3 orang rekannya untuk mencari sumber makanan, sementara Vladimir bertugas menjaga Vera yang saat itu tengah hamil 9 bulan. Tak berselang lama, 3 kendaraan tentara Jerman datang mendekati rumah itu. Tentara Jerman ini kemudian memencar dan membentuk formasi penjagaan di setiap sudut rumah. Vladimir bergegas menyusul keempat temannya dan memberitahu terkait kedatangan Jerman, sementara Vera masih terjebak di dalamnya. Karena kalah jumlah dan persenjataan, mereka akhirnya memutuskan untuk tetap mengawasi rumah itu dari luar dan mengatur siasat untuk melakukan penyusupan saat senja telah tiba. Di rumah itu, Komandan Braun memerintahkan agar sebagian pasukan menyiapkan makan malam, sebagian berjaga, dan sebagian memanaskan air agar ia bisa mandi. Sementara Vera bersembunyi di dalam peti. Ia terus memantau gerak-gerik tentara Jerman. Gunther, yang merupakan juru bahasa, mulai curiga dengan suara yang bersumber dari dalam peti. Saat dibuka, terlihat seorang wanita yang ketakutan. Perlahan Gunther kembali menutup peti itu. Rupanya, Komandan Braun mencurigai ada sesuatu di dalam peti tersebut. Benar saja, ia menemukan seorang wanita. Komandan Braun mulai menginterogasi Vera dengan bantuan Gunther sebagai penerjemah bahasa. Awalnya Vera mengaku kalau rumah itu milik kerabatnya. Akan tetapi, Kapten Klein menemukan catatan dan seragam militer atas namanya. Kebohongan Vera membuat Komandan Braun kecewa. Ia lalu menyerahkan Vera agar ditangani oleh Kapten Klein. Sementara Komandan Braun bergegas ke kamar mandi. Dari luar, terlihat Vera digiring keluar rumah dengan wajah sedikit berdarah. Khawatir dengan Vera, Borisov langsung mengambil tindakan. Kapten Klein sudah bersiap dengan pistolnya untuk menembak Vera. Vera pun mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum Klein atas tindakannya. Perkataan Vera membuat Kapten Klein menyerahkan pistolnya kepada Gunther untuk menghabisi Vera dalam waktu 2 menit. Gunther sebenarnya sangat kasihan dengan Vera, tetapi perintah harus ia jalankan. Saat pistol mulai diarahkan, sebuah peluru menancap di leher Gunther yang juga mengenai tentara Jerman lainnya.
yang ternyata pelakunya adalah Red Ghost. Kelima tentara Soviet ini pun mulai menyerbu. Vera memanfaatkan momen itu untuk segera bersembunyi. Komandan Brown yang terjebak di kamar mandi berlari keluar tanpa selai benang di tubuhnya. Red Ghost masuk ke kamar mandi untuk menghindari senjata mesin Jerman. Di dalam, ada Kapten Klein yang langsung menyiram mukanya dengan air panas. Seusai menyiram, ia berlari keluar dan saling tembak sempat terhenti. Semua tentara hanya bisa bersembunyi di tempat masing-masing. Red Ghost sudah bersiap dengan senapannya. Kini, tentara Jerman tersisa 3 orang. Mereka berusaha melarikan diri, namun 2 orang berhasil dicegat oleh tentara Soviet. Tetapi Komandan Brown berhasil meloloskan diri dan menceritakan peristiwa tersebut kepada tentara Jerman yang lain. Setelah mengamankan situasi, mereka membuka pintu kamar mandi dan terlihat Red Ghost yang terjatuh pingsan. Singkat cerita, mereka mengumpulkan persenjataan dan menikmati makanan yang ada. Tidak lama kemudian, Vera merasakan ada kontraksi di perutnya. Rupanya, Vera akan segera melahirkan. Proses pelahiran Vera dibantu oleh Coach dan Borisov. Hal itu merupakan kesempatan bagi Kapten Klein yang berpura-pura mati untuk segera melarikan diri. Di dalam, Coach berhasil menangani persalinan Vera. Si hantu merah itu tiba-tiba terbangun dan langsung mengambil senjatanya. Ternyata, si hantu merah bisa merasakan kedatangan pasukan Jerman. Sedangkan tentara Jerman bergerak cepat mengepung rumah itu. Mereka mulai melancarkan tembakan mortir. Hantu merah muncul dari belakang tentara Jerman dan menghabisi penembak mortir itu satu persatu. Di dalam rumah, Vladimir dan Borisov berusaha melindungi Vera dan bayinya. Letnan Oleg menahan pergerakan tentara Jerman, namun ia juga kewalahan. Coach berusaha membantu, tetapi ia malah menjadi korban pertama tentara Jerman. Vladimir menemukan sebotol alkohol dan langsung meneguknya sampai habis. Sedikit sempoyongan, ia kemudian menembaki tentara Jerman dari jarak dekat. Tanpa ia sadari, Komandan Brown muncul menghabisinya. Letnan Oleg mencegat tentara Jerman yang akan melemparkan granat dan hingga akhirnya Komandan Brown bertatap muka dengan Red Ghost. Keduanya pun bertarung secara jantan. Saat Komandan Brown hendak menembak Red Ghost berbalik dan Red Ghost akhirnya tewas di tangan Kapten Klein. Sesaat kemudian, sebuah peluru menewaskannya. Ternyata itu adalah Kotya. Tersisa hanya mereka berempat, yaitu Kotya, Borisov, Vera, dan anaknya. Di titik lain, Lenya digiring oleh tentara Jerman yang memintanya untuk menunjukkan di mana hantu merah itu berada. Lenya akhirnya menceritakan pertemuannya dulu dengan si hantu merah. Meski di bawah tekanan, Lenya bernyanyi untuk membangkitkan semangat patriotisme dan membanggakan negaranya. Tiba-tiba, tembakan misterius menghabisi semua tentara Jerman itu. Situasi yang tidak kondusif mendadak tenang saat si hantu merah mulai mendekat dan menggeledah kantong saku mayat tentara Jerman untuk mengambil amunisi. Rupanya, itu bukan hantu merah yang pernah dilihat Lenya dulu, melainkan itu adalah Kotya Konstantin.